Selamat pagi anak-anak saya semuanya kelas 12. Pada pagi hari ini kita pertemuan yang kedua dengan topik pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau minggu yang lewat kita membahas pengaruh positif. Sekarang kita membahas pengaruh negatif. Tujuannya, yang pertama anak-anak saya nanti tahu mengidentifikasi apa aspek negatif iptek dalam bidang politik. Yang kedua, anak-anak saya tahu mengidentifikasi apa aspek negatif iptek terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang ketiga, anak-anak saya tahu mengidentifikasikan apa aspek negatif iptek dalam kehidupan sosial budaya. Dan yang keempat, anak-anak saya tahu mengidentifikasi apa aspek negatif iptek dalam bidang kehidupan hukum, pertahanan, dan keamanan. Dalam bidang politik, dengan adanya iptek tentu ada globalisasi. Dunia yang mengglobal, menyatu. Ini tentu sebagian masyarakat Indonesia meyakini betul bahwasanya liberalisme atau kebebasan itu akan membawa manusia ke dalam kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera. Tentu dalam hal ini nilai-nilai yang dibawa iptek di dalam kehidupan masyarakat Indonesia bisa berwujud keterbukaan, bisa berwujud kebebasan, dan berwujud demokratisasi dalam segala lini kehidupan. Ya, ini kebebasan, keterbukaan, demokratisasi ini sering disalah tafsir, sering disalah artikan. Tentu hal ini nanti akan menimbulkan suatu disinstabilisasi politik. Politik yang tidak stabil, inilah dampak negatifnya. Pengaruh lain yang muncul akan ada paham radikalisme, akan ada paham terorisme. Dan dalam hal ini, pemerintah atau negara bisa-bisa kewalahan menangani ini. Kalau dulu masa Orde Baru, kalau ada paham-paham yang seperti ini bisa ditangkap, bisa dipenjara. Sekarang tidak. Kalau ini kita diganggu negara, ditangkap, diadili, negara pun bisa repot. Karena dianggap menghambat demokrasi. Dianggap lagi melanggar hak asasi manusia. Maka dampaknya dalam bidang politik kita lihat bebas semua, sebebas-bebasnya. Kadang akibat kebebasan ini ada biasnya dalam kehidupan, jadi disinstabilitas. Inilah tidak seimbang dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kalau kita tidak dewasa, hukum kita tidak bagus dalam hal ini, ya bisa kita bubar negara ini, bisa kacau. Dampak negatif dalam aspek ekonomi. Ya, yang pertama, barang-barang dari luar masuk bebas ke Indonesia. Ini akibat perdagangan bebas. Dan ini tentu diinginkan oleh dunia. Tapi bagaimana? Ya, tentu barang-barang lokal bisa tertinggal. Kenapa tertinggal? Ya, dari segi pemasarannya, dari segi mutu. Ya, sekarang kita lihat perdagangan bebas itu bukan hanya onan lagi, tapi melalui media. Ya, tapi bagaimana kita? Ya, dalam negeri akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. Dan kita kalah saing, kalah mutu. Itu dampak negatif. Yang kedua, orang mudah
menanamkan saham, ya. Dampaknya nanti investor dari luar negeri akan menguasai pokok-pokok ekonomi kita. Ekonomi sentral kita bisa dikuasai itu. Kalau semua nanti ya bursa efek itu, bursa efek Jakarta, bursa efek Surabaya, ini menjual saham yang ada di dunia dan Indonesia. Jadi nanti yang membeli itu orang-orang konglomerat dari luar. Jadi nanti ekonomi di Indonesia ini ya bisa masuk dari luar. Jalan tol itu mana bisa kita bangun hanya kita saja. Tentu itu dijual modalnya, ya, dijual sahamnya dan orang luar bisa membeli. Jadi suatu saat kita jalani pun itu, kita kasih ongkosnya masuk jalan tol itu ke kantong siapa? Tentu kepada kantong-kantong yang punya modal. Yang ketiga, akan timbul kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi. Ya, akan ada yang sangat kaya raya sekali, akan ada yang miskin sekali yang harus disubsidi. Ini dampak negatif. Yang keempat, regulasi ekonomi yang semestinya dipegang pemerintah suatu saat bisa jadi terpulang ke pasar. Kalau sudah segalanya diatur oleh pasar, ini sebenarnya sudah monopoli. Perlu negara memegang kendali ekonomi dalam regulasi. Kalau dikatakan regulasi oleh peraturan. Dan yang kelima adalah subsidi kepada rakyat itu akan semakin berkurang. Koperasi, UMK, yang aturan ini adalah soko guru perekonomian, karena di sini rakyat Indonesia termarginalkan sangat banyak. Nanti itu lambat laun akan hilang. Ya, jadi penguasanya siapa? Ya, pemilik modal. Inilah dampak negatif dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, dampak negatif iptek itu dalam kehidupan sosial budaya. Di sini yang sangat banyak sekali bisa nyata kita lihat. Yang pertama, sekarang muncul paham atau muncul di masyarakat itu hidup konsumtif. Ingin shopping, belanja, tapi pendapatan tidak ada. Ini paham konsumtif. Kita diajari hanya memakai. Tak pernah kita diajari menghasilkan atau memproduksi. Ini kalau kelamaan seperti ini di rakyat Indonesia, ya dampak negatif yang berbahaya. Yang kedua, ada paham hedonisme. Hedonisme itu ingin yang enak-enak. Ingin makan enak, ya, ingin belanja enak. Semua ingin enak tapi tak mau kerja. Hanya menikmati yang enak. Bagaimana caranya? Muncullah kejahatan, muncullah kriminal, ya, muncullah penjahat berjasi dan lain-lain. Baru yang ketiga dampaknya kepedulian sosial itu pudar kepedulian sosial. Siapa lu, siapa gue, katanya ini yang terjadi. Dan yang kelima, muncul westernisasi, paham kebarat-baratan. Kita setuju kemajuan yang dari Eropa, dari Barat datang. Kita setuju, tapi paham yang kebarat-baratan itu tidak kita setuju. Ya, wanita tetap seperti wanita Indonesia, bukan seperti wanita Barat. Berbusana, berpakaian kita tetap seperti ala Indonesia, bukan seperti Barat. Ini akan muncul. Baru luntur nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan tradisi. Yang keempat, dampak negatif terhadap hukum, pertahanan, dan keamanan. Akan muncul nanti tindakan-tindakan anarkis. Ini hukum sudah ditabrak. Sikit-sikit kita demo, rusak, dan segala macam pemaksaan kehendak. Ini dampak negatifnya terhadap hukum. Ini juga mengganggu instabilitas keamanan. Stabilitas keamanan kita. Ini juga membantu menghancurkan bagaimana pertahanan negara. Kalau keamanan sudah terganggu, otomatis pertahanan negara terganggu. Ya, jadi inilah dampak negatif daripada iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai di sini anak-anak saya, hantaran materi Bapak dalam pertemuan yang kedua ini, materi PowerPoint
saya share lewat WA dan juga di Kuiper. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya.